Ya, Bang. Wih, Abang ya? Iya. Ya, yang pertama bernyanyi tiap langkahku. Tiap langkahku jatuh oleh Tuhan. 1, 2, 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku untuk Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang mekar. Abang. Nasira Tuhan, tugas namin di dalam sangka Bismillah, kurang mengamahkan kami Tuhan, kami sudah Tuhan yang seperti kami yang menjadikan ya Tuhan ini Tuhan jangan kita sebenarnya kami kosan ya Tuhan, masalah mana Tuhan yang hati nasida, mengalami apa Bismillah yang sebenarnya Tuhan, masuk ke dalam kami ya Tuhan, kami akan sehormat Tuhan apa yang aku mas para dengan Tuhan, satu Tuhan Tuhan akan menjadi dunia di bahasa Tuhan dan selesai masuk ke Tuhan satu Tuhan apa Tuhan sehormat Tuhan mengajar di dunia mengenai orang Tuhan mengakhiri mengenai satu Ramadan yang kedua menjadi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Tuhan. Amin. Terjadi kita Di Kidung Jemaat 375 ayat yang pertama. Saya mau ikut Yesus. 1, 2, 3. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. keselamatan bertanggung kita. Mulai tema di bahasa kami tentang Tuhan dengan sen ala asdo dengan sama Tuhan besar. Asal dari Tuhan dan orang menguji kami yang besar alam yang Tuhan. Kami Tuhan kita dengan kami kita bisa besar. Mulai kita pergi ke Tuhan. Kami Tuhan kalau kita sudah ini itu lebih sangat sudah dapat dengan mengulang kami masih Tuhan mengulang kami sendiri lian mak langsung
selalu bekerja menjadikan mahal sabukna dan ramai dan baru itu akan oleh dari dan yang Tuhan bekerja oleh Tuhan akan memberikan kemuliaan yang disebut akta dengan asalkan itu oleh Tuhan asal mau dimai kalau dia tidak meninggal asal kita beri yang dapat bahwa dia bekerja oleh mana apa yang pernah menjadi dari anak-anak Tuhan yang asalkan itu asal ini anda bekerja dengan asal kita balas tangan bekerja dengan atau oleh Tuhan disebut kami kemudian dapat kami saya itu orang itu orang yang yang sudah tahu ya teman ya di mana itu jalan dengan tapi itu Tuhan yang nanti dengan keluarga kita langsung nama yang bagus pertanyaan di sana pagi untuk kerja perkara yang itu mana suatu yang pertanyaan yang juga salah semua jalan bagus pertanyaan kami juga sangat luar biasa dengan pertama dari dengan orang hari dari sama dengan lagu-lagu berbicara itu sama dengan yang berarti tsunami asal dari tani atau penyiasat dari mau ya Tuhan yang Tuhan amin. Mari kita buku ND 227 ayat 1 Yesus moluni kodiku Yesus moluni kodiku sada 2 tolong Yesus moluni kodiku Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami di sini keluarga Gorbon yang merata akan mendengar firman yang akan kami jadikan dan kami renungkan bersama hari ini. Ya Tuhan, membukakan hati kami, pikiran kami supaya dapat menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas kami di sini, untukkan kami supaya kami dapat memahami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Salam buat kita semua. Salam. Salam. Kayaknya kita ini lebih, walaupun saat ini ada segini aja kita udah ada sukacita ya, luar biasa. Padahal bukan hari Minggu ini, masih malam Minggu. Tapi walaupun malam Minggu seperti ini pun kita datang ke sini dengan keadaan seperti ini tidak mengurangi sukacita kita untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Amin ya. Amin. Kita bisa mendengar firman Tuhan. Renungan kita di hari Sabtu ini terambil dari Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Kita buka sama-sama. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Kita buka Alkitab semuanya ya. Ya. Baik Alkitab di handphone juga itu termasuk Alkitab. Ya. Gimana Bang Rido? Ya. Jangan juga. Alkitab. Jadi Nah, ini dia. Mazmur 103 ayat 15
sampai 18. Sudah? Kita kalau sudah kita baca sama-sama, bisa? Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Kalau sudah kita baca 1, 2, 3. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. 18 belum ya? Bagi orang-orang yang Berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Sungguh luar biasa firman ini, walaupun kita hanya dapat sepenggal aja, apakah kita bisa memahami maksud kalimat yang baru kita baca? Apakah bisa kita pahami dari kalimat 4, 15, 16, 17, 18? Apa yang bisa kita ambil dari kalimat ini? Rindu, apa bisa kita ambil dari hikmat? Ada yang luar biasa di sini ya Bapak Ibu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita di dunia ini singkat sebetulnya. Singkat. Kenapa saya bilang singkat? Kalau saya bertanya sama Namborul yang sudah Namborul ke usia ini, apakah singkat hidup ini? Kalau menurut Namborul dengan usia saat ini, singkat ya. Tapi pada saat kita anak-anak, kita tidak mengerti arti kehidupan itu. Makanya kita tidak pernah berpikir hidup harus bagaimana, seperti apa. Tetapi setelah kita menua, kenapa kita bilang singkat? Tentu ada satu. Kemarin saya rasanya masih baru kuliah. Kemarin aku baru mengawinkan anakku. Kemarin rasanya baru kemarin. Jadi singkat. Pertanyaannya buat kita, bagaimana memanfaatkan waktu yang singkat itu? Apa yang sudah kita perbuat dalam hidup yang singkat ini? Coba tanya sama diri kita, apa yang sudah kita perbuat? Apakah kita hidupnya begini-begini aja? Karena kemarin-kemarin aku lihat status orang, aku begini-begini aja, gak berubah hidupku. Jadi seakan-akan tidak ada pengharapan. Kenapa demikian? Kenapa? Itu ya salah satunya mungkin karena kita benar-benar tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, hingga kita merasa diri kita begini-begini aja hidup kita. Sementara dari Mazmur Daud mengatakan hidup ini singkat. Dia mengatakan singkat. Kenapa dibilang singkat? Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Artinya ketika kematian sudah tiba, apalagi mau dia, tidak ada lagi tempat yang seperti kita. Kayak kemarin orang tua meninggal, setelah meninggal sudah sebulan ini nggak ada lagi. Tetangga-tetangga nanya, bapak di mana? Nggak ada lagi. Nggak ada yang lagi nanya, gimana kabar bapak? Nggak ada lagi. Jadi sudah berlalu. Ketika daun itu jatuh, yang dimaksud dalam firman Daud ini, ketika waktu Tuhan tiba, sudah ada, tidak ada lagi untuk kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Pertanyaannya kembali seperti tadi yang disampaikan, apa yang sudah kita perbuat dalam waktu yang singkat ini? Nah, kita baca Yakobus 4 ayat 14.
Tertulis di sini, apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi di Yakobus ini menyampaikan bahwa hidup kita seperti uap. Kalau kita merebus air, menguap ya. Setelah air panas itu kita matikan kompornya, selesai. Jadi hidup itu sebetulnya singkat menurut firman. Karena apa? Ada tertulis di firman 1000 hari di bumi, 1 hari di surga. Nah, inilah kalau secara logika manusia itu susah memahami kalimat itu. Susah, tapi untuk memahami itu diperlukan iman percaya kita. Ya, singkat. Coba, adakah kita di sini yang tahu umur manusia yang tertulis di Alkitab berapa tahun? 70. Di mana itu terdapat kalimat itu? Di mana itu? Kalimat itu tertulis jelas di Alkitab. 70. Nah, di Mazmur 90 ayat 10. Coba kita baca Mazmur 90 ayat 10. Mazmur ini mengingatkan kita loh mengenai kehidupan, karena Daud ini dia langsung bersentuhan dengan hidup panjang umurnya. Yang sudah bisa, yang sudah bukan, silakan coba dibaca Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Amin. Puji Tuhan. Firman mengingatkan kita umur manusia rata-rata sudah tertulis 70. Lebih daripada itu adalah kesukaan. Pastinya kesukaan itu artinya kesukaran juga. Sama seperti kemarin Bapak, umurnya 78 itu sudah bonus. Sudah bonus. Tapi kita kan sebagai aku anaknya mengharapkan kalau bisa umurnya selama-lamanya, artinya selama-lamanya panjang kayak umur-umur orang yang dulu itu kan 100, di atas 100 tahun kan. Tapi kenapa kalau kita lihat sebelum firman-firman tertulis, kenapa tertulis 70 tahun? Dan jika kuat 80 tahun, ini rata-rata ya, rata-rata. Walaupun memang ada mungkin yang kayak Nambur Wapu yang kemarin itu umurnya saat ini 87. Udah luar biasa walaupun kakinya, terus ininya sudah ada penyakit. Nah, itulah kesukaran yang dimaksud firman Tuhan. Ada kesukaran artinya walaupun umurmu 70 tahun pasti ada penderitaan yang akan kita alami. Yaitu contoh kayak Namburu, apa kira-kira tulang kropos, sakit, asam urat. Jadi fakta di Alkitab ini sudah menyampaikan buat kita, mengingatkan kita. Artinya bukan persoalan, bukan usia umur kita. Yang penting di sini adalah kualitas hidup kita. Apa yang telah kita lakukan selama ini? Apakah hidup kita ya begini-gini aja, begitu-gitu aja? Harus bagaimana hidup kita untuk menyikapi yang singkat ini? Firman Tuhan di Efesus menyampaikan, kita baca, saya baca ya. Firman Tuhan di Efesus 5 ayat 16-17 mengingatkan kita di sini jelas. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itulah janganlah kamu bodoh, tetapi pahamilah kehendak Tuhan. Ngeri ya, jangan kamu bodoh, tapi pahamilah kehendak Tuhan. Bagaimana kita memahami kehendak Tuhan kalau kita tidak berjalan di jalannya Tuhan? Tidak ada ceritanya itu. Tidak ada. Kalau kita punya jalan sendiri, ya bagaimana kita bisa mengenal atau mendengar, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Contoh,
Contoh kayak saya ini, dulu seperti apa hidupku, tapi setelah menyadari perjalanan itu renungkan, begini gitu aja nya. Yang di luar itu begitu-gitu aja nih. Tapi bagaimana caranya? Ada suatu ketika roh, yaitu bisa saya katakan itu adalah Roh Kudus mengingatkan kita. Contoh, ketika aku jatuh sakit, itu Roh Kudus mengingatkan aku. Ketika aku sakit, disitulah mulut aku bersuara, memanggil nama Tuhan. Coba ketika kita senang, misalnya dapat togel, ada bilang, "Ya Tuhan terima kasih," kan enggak. Kalau dapat togel, enggak ada tuh. Pasti dia akan cerita ketawa, dapat di 3 angka. Bahkan mungkin ke orang rumah dia nggak akan cerita itu diam-diam. Kenapa? Nggak mungkin jalan Tuhan itu bisa mengatakan di mulut kita. Contoh, banyak hal-hal yang serupa yang sering kita hadapi di sehari-hari hidup kita. Pasti itu, saya pun juga begitu dulu. Nggak mungkin saya nemu uang, ya Tuhan, gue dapat uang, bisa di jalan. Nggak mungkin lidahku berkata begitu kalau benar-benar kita pengikut Kristus. Karena apa? Itu bukan barang kita. Sekalipun kita nemu di jalan, itu bukan barang kita. Kenapa aku bilang begitu? Ingat, hukum Taurat yang ke-10. Apa itu hukum Taurat yang ke-10? Jangan mengingini harta sesamamu. Itu kan bukan milikmu. Bisa lidah kita terima kasih Tuhan. Nah, inilah kadang kekeliruan umat Kristen ini. Sering kita keliru membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang kehendak pribadi, keinginan, kedagingan kita. Sering kita menghadapi, aku juga seperti itu. Tapi ya puji Tuhan lah, kita sama-sama pada malam hari yang baik ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan di Mazmur Daud ini. Itulah firman Tuhan. Kenapa dibilang manusia rata-rata umurnya laki-laki 69 tahun? Banyak yang mengatakan di media-media, diambillah secara keseluruhan. Kalau wanita rata-rata umurnya paling lama 71 tahun. Ibu-ibu wanita lah ya. Itu sekarang di dunia ini. Laki-laki 69 tahun. Rata-rata secara kedokteran itu. Lupa aku, pernah aku baca itu di rilis kesehatan lah. Rata-rata. Karena apa? Makanan saat di dunia modern dengan makanan di zaman dulu berbeda. Kalau di zaman sekarang sudah campur zat kimia. Itulah yang salah satu indikasi yang mempercepat usia manusia tanpa kita sadari. Itulah. Jadi inti renungan yang mau kita simak pada hari ini, bagaimana kita memakai hidup yang singkat ini. Bagaimana hidup kita supaya berkualitas. Yaitu satu, kita harus hidup dimulai dengan rasa syukur. Itu Tuhan inginkan kita. Hidup kita dimulai dengan rasa syukur seperti apa contohnya? Bangun tidur, berdoa kita. Itulah ajaran Roh Kudus, ajaran Tuhan. Bangun tidur, kita harus berdoa. Ya mungkin Bapak Amin cara penyampaian doanya berbeda dengan agama dan imannya. Ya, itu iman percaya. Kita dengan cara seperti ini berbeda-beda, tapi dimulailah dengan rasa syukur. Implementasinya ya kita harus berdoa. Begitupun juga ketika kita menghadapi persoalan. Jangan cepat-cepat tergesa-gesa kita ambil tindakan, tergesa-gesa kita ambil kesimpulan. Jangan masuk ke kamar atau diam berdiam diri, berdoa, tanya sama Tuhan. Walaupun tidak saat itu Tuhan menjawab, tapi percayalah, iman kita akan membawa kita ke
arah yang Tuhan inginkan. Jika memang kita hidup mengandalkan Tuhan, di saat kita punya masalah, pasti Roh Kudus akan mengajari kita. Bukan berarti dibebaskan masalah, oh tidak, belum tentu. Tetapi kadang-kala kita dihadapkan masalah supaya kita mengerti bagaimana cara mengatasi masalah itu, supaya kita naik kelas. Kalau kita terus dijauhkan dari masalah, kita nggak akan bisa seperti besi yang ditempa. Baja itu yang ditempa itu, dia semakin ditempa semakin kuat. Bagaimana kalau kita menghindari masalah? Gimana kita mau kuat? Artinya bagaimana kita mengerti menyelesaikan masalah itu. Jadi hadapilah dengan cara kita berdoa. Tanya Tuhan, walaupun tidak saat itu Tuhan menjawab kita, tapi Tuhan melihat kita bahwa kita selalu bergantung kepada Dia. Itulah sebaiknya terus andalkan Tuhan dalam segala hal. Artinya misalnya kita ingin membuat rencana, misalnya kayak aku lah, mau usaha, bikin usaha apa, usahakanlah berdoa, tanya Tuhan. Kalau bisa puasa, karena apa? Dengan begitu kita akan menyerahkan segala sesuatunya biar Tuhan yang turut campur dalam apa yang mau kita rencanakan. Jangan langsung aku punya modal sekian, aku bunyi sana, sekian, begini, enggak, aku mulai. Oke, itu bisa berjalan, tapi pertanyaannya, apakah Tuhan berkati? Ya, yang saya sering temuin paling hanya setahun, 2 tahun, udah bubar. Itu pengalamanku. Karena aku pernah seperti itu, tidak pernah aku mengandalkan Tuhan. Artinya, ketika aku punya rencana, aku tidak bergumul, tidak aku bawa dalam doa setiap saat. Satu contoh kesaksian buat saya ya. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu, aku bergumul. Ini kesaksian buat kita semua. Aku pribadi mengalami. Sudah lama Tulus tidak punya adik. Aku bergumul. Tuhan, apa salah dan dosaku? Kenapa? Aku sudah banyak kok menghindari hal-hal yang tidak baik. Aku sudah menjauhi kok cara-cara perilaku yang tidak baik. Aku sudah memulai kok pujian penyembahan samamu. Dan aku setia. 2 tahun yang lalu aku berdoa demikian, gak lama Tuhan kasih kabar melalui bahwa Mama Tulus tidak datang bulan. Puji Tuhan. Berarti kan ada tanda-tanda. Aku bersenang, bersuka cita. Itu tahun lalu di bulan Juli. Ini 2022 ya, 2022. Tetapi apa? Kata Tuhan, hanya sebulan Bapak Ibu saya punya rasa sukacita bahagia itu. Gak lama dia mengalami sakit dan sebenarnya sakit. Akhirnya ya aku bawalah dia ke rumah sakit. Dokter bilang ini tidak ada kehidupan. Sedih, kecewa. Yang tadinya aku bahagia saat itu, aku memandang Tuhan kesal, kecewa. Orang-orang 17 Agustus merayakan saat itu, bikin panggung di tempat kami. Kami di rumah sakit di Kuret. Tapi di dalam kekecewaanku ada Roh Kudus memberi aku kelegaan. Nikmati proses. Aku sempat tidak pujian penyembahan lagi, aku suruh mereka. Sempat, tapi sering berjalan Tuhan ingin aku setia, melihat kesetiaan kita sejauh apa. 3 bulan berlalu, ya kan? Kami pada saat itu pergilah kami ke puncak bersama-sama paribantu, setelah itu ke puncak. Nah,
Sesampainya di puncak saat itu kami tetap melakukan yang terbaik. Ya apa itu? Kami ke sana bukan hanya untuk senang-senang saja, tidak. Tetap kami memberikan waktu untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami bikin ibadah kecil walaupun itu hanya 30 menit. Kami tetap, bukan berarti kami mau ke sana senang-senang, enggak. Tetap kami memberikan waktu untuk Tuhan. Luar biasa, akhirnya kami pulang dari sana. Mama Tulus berkata sama aku telat. Kita periksalah kami. Puji Tuhan, Bu, ini sudah ada 2 minggu janin. Luar biasa, 3 bulan berikutnya Tuhan melihat aku setia. Artinya setia itu tetap tidak seperti orang-orang yang sebelah sana. Contoh ketika kecewa dia pada minum, dia kan karaokean, dia kan hidup-hidup ke sana. Aku enggak begitu, aku sudah lelah untuk yang seperti itu. Hingga akhirnya aku melakukan hal itu. Ya, sering berjalan sukacita itu tetap aku nikmatilah selama itu 9 bulan. Dan hari 2 bulan berikutnya kami cek, harapanku saat itu adalah perempuan. Tuhan berikan aku anak perempuan supaya pas, kalau bisa kembar. Itulah manusia ini aku. Itulah tetap ada suatu hal yang keinginan pribadi, bukan keinginan Tuhan. Aku inginnya kembar. Sampai pas hari H pun di USG, aku bilang, dokter, kembar kan? Enggak, Pak. Itulah manusia tidak ada kuasa. Disinilah Tuhan mengajarkan aku untuk setia kepada Tuhan, pergunakan waktu kita. Kalau memang kita meminta sesuatu kepada Tuhan, itu mintalah dalam kesungguh-sungguhan. Dengan cara apa? Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Contoh, mungkin ya bisa dengan cara doa subuh berdua. Doa subuh ya, itu banyak loh. Kalau saya lihat di YouTube, orang-orang yang tadinya hidupnya A jadi B dipulihkan, doa subuh atau berdoa bareng, atau dia memberkati setiap orang setiap bulan. Banyak cara-cara yang Kristus inginkan buat hidup kita. Ya seperti kita punya Bapak. Kalau Bapak kita senang sama kita, apa yang kita minta dikasih enggak? Dikasih loh. Apalagi Tuhan kita yang tidak terbatas, itu memiliki segala sesuatu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita senangkanlah hati Tuhan supaya apa yang kita minta itu dapat menjadi berkat buat kita. Jadi hidup ini singkat, kita pergunakanlah dengan baik-baiknya, ya dengan cara memuliakan Tuhan dalam pribadi hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang singkat, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Sesingkat ini Tuhan, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk memahami, dan teguhkan hati kami untuk dapat menjadi pelopor iman, pelopor yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dari pribadi hidup kami. Hanya kepadamu Bapa kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Satu tempat tulus buat mengulanginya. Kita akan bernyanyi kembali di halaman 14 ayat yang pertama. Lagu yang pertama saja sambil kita mampu mukerean. Penyanyi tiap langkahku. Lalu masih kami diakhiri doa tutup sekaligus doa yang menamai doa tulis. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sada dua tulis. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah godaan dunia menakutkan. Hati
orang kamu sosok dari Indonesia. Lewat kami sadar mahuluan sekali. Saya sama bersama di sama dari sana. Di urusan orang menabur satuan. Unang kami juga berkepungan. Kalau manusia pangadu. Ayo orang pun raja. Doa kabur. Rohnya sama aku sadar dirinya. Amin. Berkat kasih Tuhan Allah menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Keras kok. Bro. Hukuman buat yang terlambat. Foto dia lagi. Si mana suruh ini foto dia lagi foto terbaru. Alarong buat kami. Jadi kita mengi. Itu sium. Akan nama kita ini. Sama kita Bapa kami yang surga, berkesukaan Bapa. Dan Tuhan kami ucap syukur atas segala berkat yang kita kasih. Boleh kami rasakan di Bapa saat ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat kami ini dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu harapan. Terima kasih Tuhan atas kemampuan-Mu. Setelah kami Tuhan, cara kami berjalan dengan baik. Dalam surga, kami sudah mendengarkan segala berkat-Mu Tuhan. Karena Tuhan, jadikanlah itu menjadi berkat bagi kehidupan kami dan menjadikan kami. Apa yang baik seluruh kami Tuhan, sisi Tuhan kami. Karena Tuhan, berkati nama Tuhan kami agar menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan, dosa kami yang depannya yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan, hapuskanlah itu agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhalang hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nggak ada kali kritisnya. Ayo, Pak. Tekan semua.